Cuman kalau suatu saat mau di pruning ini aja nih ntar. Kalau ini mau difungsiin yang ini aja ntar buang. Sekarang aja? Mau dibuang sekarang? Iya. Terserah. Kalau sekarang boleh nggak? Boleh, yang ini aja nih. Ini karena Ini kan ada ini. Oh iya. Iya. Pak otomatis kan kesini. Ini aja buang, ini buang, ini buang. Kalau Iya. ini mau dijadiin. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan kami di channel Mangalo Farm. Teman-teman, 2 bulan terakhir ini memang kami tidak pernah ke kebun, kurang pantau juga. Jadi sepertinya ada beberapa pohon yang bermasalah ya teman-teman. Memang naik turun perkembangannya, nanti ada trubus, terus dia stres lagi gitu ya, trubus lagi, stres lagi, dan akhirnya mati gitu. Nah teman-teman, kami membeli bibit yang baru ya untuk mengganti pohon-pohon yang seperti itu. Dari kebun durian Tamora, tempatnya Pak Hengki, dan Pak Hengki mengizinkan Pak Ukis timnya untuk datang ke kebun, berkunjung untuk melihat bagaimana kondisi kami di kebun ini. Ya, nanti teman-teman kami akan sharing video karena nampaknya ada beberapa kesalahan yang kami lakukan sejak dari awalnya ya. Jadi memang belum ketemu Pak Hengki saat itu, seperti cara menanam itu dengan lubang yang terlalu dalam gitu ya. Kemudian juga pupuk juga kita tanamnya kejauhan, dan juga misalnya seperti bibit ya, ada beberapa bibit yang seperti ular begitu bentuknya, yang dan ternyata memang kambiumnya sudah rusak ya kalau seperti itu, dan ditanam lagi di lahan yang sebenarnya harus ditreatment dengan pupuk yang banyak, dan ternyata kami tidak lakukan gitu. Nah teman-teman, tidak ada niat untuk mendeskripsikan siapa-siapa, ini murni untuk sharing, belajar, khususnya bagi teman-teman yang baru mulai menanam ya. Jadi saya mohon dapat diikutin sampai dengan selesainya video ini. Cuman kalau suatu saat mau di pruning ini aja nih ntar. Kalau ini mau difungsiin yang ini aja ntar buang. sekarang aja? Mau dibuang sekarang? Iya. Terserah. Kalau sekarang boleh nggak? Boleh, yang ini aja nih. Ini karena Ini kan ada ini. Oh iya. Iya. Pak otomatis kan kesini. Ini aja buang, ini buang, ini buang. Kalau Iya. ini mau dijadiin, coba Pak Ukis aja lakuin. ya udah potong aja sama si ibu. Aduh, saya nggak biasa. Bapak aja nanti. Soalnya yang motong-motong mereka soalnya. Fokus potong ya. Ya. Oke. Dan gitu aja dulu. Kalau ini mau jadi kan otomatis nggak terganggu kan. Oke. Ayah ngerti ya? Iya. Saya kurang ngerti soalnya, takutnya salah. Ya sama guys juga nggak ngerti, cuman belajar aja. Belajar ya. Kita yang daerah sini dulu aja Pak. Iya. Ini kita biarkan ya. Itu biarin aja. Ini. Potong juga, tapi kalau misalkan pohonnya lagi nggak sehat, itu kalau bisa mah jangan bu. Oh jangan. Itu harusnya jangan tadi. Itu kan posisinya kan kata saya juga ntar. Kalau misalnya itu nggak apa-apa. Kalau misalkan untuk pohon segini pruning jangan terlalu ekstrim, Ya jangan udah. terlalu total. Biarin dia sehat dulu, udah nggak apa-apa ini. Tapi Oke. dari sisi pertumbuhan gimana nih Kak? Kalau dari sisi pertumbuhan sih oke. Daun muda udah keluar tuh trubus, daun tua dia punya. Jadi maksimal lah kalau menurut Ukis mah. Oke. Kalau misalnya ujung-ujungnya yang kering itu gimana? Nggak apa-apa itu? Kayaknya yang- menurut Pak Ukis ini kurang air, kurang minum. Soalnya tanah di sini tuh bikin bingung. Iya. Kurang air itu dia nggak mau. Kalau misalkan kebanyakan air dia lengket kayak kayak tanah semacam liat. tanah sawah. Mm-mm. Jadi kata Pak Ukis, tanah seperti ini harus dibantu dengan pupuk yang relatif cukup banyak. Soalnya kalau misalkan tanah kayak gini Ukis main dari pupuk. Iya, Kalau supaya misalkan- menggemburkan ya. Iya, soalnya tanahnya kayak cadas. Oh, oke. Sekarang kita coba potong dulu, nanti kita balik untuk memperbaiki masing-masing lingkaran ya. Ya ntar sekalian pupuk kita bahas masalah tanahnya, kita Nah, bahas. ini juga nih. Ini kenapa nih? Nah ini aja sih sebenarnya satu yang dari sana itu. Ya ini seperti tembaga ini. Ini kan bawor Bawor? kalau nggak salah. Iya. Ini nggak ada yang perlu kita potong ya? Nggak usah dulu ini mah. Oke. Biarin sehat aja dulu. Ntar kita perbaiki ini dari media doang, nggak bener ini dari tanahnya. Tanahnya ya? Iya. Oke. Kalau untuk bibit sih saya nggak nyalain, cuman medianya Nggak, kayaknya nggak iya, bener. biar kalau bibit udahlah kita nggak Iya. bisa ngomong apa-apa, hanya bisa berusaha aja. Ini apa nih Ayah nih? Ini bawor ya? Nah, coba Pak. Ini kan kondisinya begini. Ini saya kenal bibit dari kebun yang Iya. kedua. Kalau Coba yang ini sini, enggak. Ayah. Ini ya. Ekstrim nggak menurut Pak Ukis ini? Apanya?
Maksud saya ini waktu itu dipaksa nggak sih mereka melintir-melintirnya? Iya, sebenarnya sih kalau dari kecil kayak gini sebenarnya dipaksa. Sampai ibaratnya kayak gini. Iya Ya, kan? ya bukan masalah kita nyalain dari ininya Iya, ya, kan. enggak. Cuma maksudnya dengan kondisi fisik kita lihat aja fisik ini. Iya, Sebenarnya ini kayaknya dipaksa ya. Ini yang disebut jadi kambiumnya rusak ya. yang jelas dipaksa ini mah. Harusnya kalau mau dipaksa kayak gini, Bu, maaf nih ya. Ini kan mau dipaksa. Jadi tujuannya jadi ini cabang, harusnya ini nggak ada. Kalau mau dipaksa kayak gini jangan dijadiin dua. Kalau jadi dua tetap ini nggak bakal keluar. Harusnya karena ada ini. misalnya supaya dia tertolong tadinya. Ini kan udah terlanjur begini Iya. ya, udah terlanjur lah, udah nggak bisa ngomong. Tadinya jika ini masih ada daunnya masih cukup sehat, Iya. harusnya yang mana yang kita potong? Kan ini yang dibentuk yang ini. Otomatis ini mau dijadiin. Oh. Ini kita buang. Coba buang misalnya gitu. Kalau misalkan dibuang Enggak, ini udah nggak ada gunanya memang. Iya. Kita yakin sih dia udah pasti mati. Cuman maksud saya supaya kita tahu sebenarnya seandainya dia masih relatif sehat waktu dia datang pertama, Iya. harusnya kita buang di mana, Pak? Kita buang dari sini. Buang coba, Pak. Kalau misalkan mau nggak dari sini, kita bisa buang, sisain misalkan cabang ini ya, 2 nih, 3 misalkan ini yang kering ya. Jadi cabang yang ini dia bisa ke sini kan, dia mau keluar gimana, tertutup ini Oh. daun. Jadi ini mati kenapa nih kalau menurut Bapak? Faktornya banyak tapi yang Nutrisinya tidak nutrisinya terbagi-bagi. Kalau masalah terbagi sih sebenarnya sih nggak terlalu itu kan, karena ini mekambiumnya udah rusak semua. Awalnya nggak tahu dari kata Ukis tadi, nggak tahu dari medianya nggak bener ya tanah di sininya. Tapi ini juga kambiumnya Ya, rusak. yang jelas ini kambium rusak, nggak bisa dipertahanin lagi, ini Iya, harus dibuang. Iya, nanti kita buang. Tapi harusnya kemarin itu seandainya kita potong di sini mungkin masih ketolong gitu kali ya. Misalnya potong sini. Segi yang praktekan. Kalau enggak di sini nih, kalau mau potong. Coba Pak biar. Ya kan di sini kan, kalau misalkan mau potong, Oh, oke. kan cabang yang ini kan otomatis bisa ke sini kan, Oh, nggak terhadang sama ini. Iya, iya. Ini pelajaran, maksudnya untuk pohon yang lain, maksudnya ya. Jadi kan kita pakai yang rusak gitu kan untuk. Ini mah nggak bakal selamat ya, Pak? Enggak, kalau misalkan nggak percaya bisa buktiin, nggak bisa dipertahanin ini. Iya, iya, iya. Kita mau angkat Pak Gus. Ini kan terubus kan, tuh kelihatan terubus keluar. Ini tetap keluar dia kering, dia nggak bisa naik ke sini, Iya. nggak bisa kebagi. Ini kering, ntar sampai sini kering, sampai bawah terubus ini kering. Ini kita Tunas juga bongkar. keluar. Nggak Harus bakalan dibongkar. berselamat ini Maya, harus kita Nggak ganti ya. bakalan. Kalau Oke. misalkan itu bisa dibuktiin, taruh aja sini. Biarin Ya, takut nggak percaya gitu ya. Enggak, Cuman saya mau sepengalaman Ukis sih kayak gitu. Iya, saya mau percaya Pak Ukis karena kita udah terjadi beberapa kok gitu. Oke, sekarang kita lihatin satu-satu ya. Mana yang harus kita buang dalam rangka jangan lagi keulang kayak gitu maksudnya. Kita buang dahannya maksud saya. Ini Kalau ini biarin sehat dulu, ini kan lagi rontok kan. Ini Oke. juga sebenarnya kalau pengen maksimal, ini jangan ada 2 kayak gini. Boleh ada 2. Ada 2 pohon intinya kan, ke atasnya ini 1. ini juga melintir ya ini ya sebenarnya Pak Ukis Nih, ya. ini gini. Inilah yang tadi dimaksud itu ya, kita potong salah satunya ya. Nih kalau mau potong nih Pak, maaf nih, biasanya pengalaman kan ini udah muter tuh kan, Iya. udah dililit. Kita potong dari sini. Potong aja. Cuman kita kan sisain yang ini. Ah, ah. Fungsinya biar cabang yang ini bisa ke sini, bisa muter. Betul. Sampai kapanpun Kalau juga. kita potong sekarang mempengaruhi kesehatannya nggak? Takutnya saya lupa. Jangan dulu. Oh, jangan. Soalnya kondisi pohonnya lagi kayak gini, kalau kita potong takut stres. Stres. Ya. Cuman ini mau buat pelajaran aja. Kalau misalkan ini disisain ada di sini, otomatis ini nggak mau turun, terus ke atas. Yang ini nih. Ini ntar potong sini. Mau misalkan potong yang satu ini sisain tapi dibentuk pakai tali bisa. Ini buang, biar nggak hadang ini. Ini kan ada 2 nih. Ntar potong 1 ini. Terserah pilih mana yang bagus antara 2 ini, buang 1. Kalau misalkan pengen maksimal, Iya. ini jelas ini mah nutup, ini nggak bisa turun. Ini lagi rontok ya. Rawat Lagi B1 ini Pak Igi. Lagi rawat ya? Perhatiin aja sama airnya lagi. Kalau kayak gini siram sama daunnya ya, usahain. Biar dia nggak panas, biar dia nggak gosong. Oh, daunnya juga disiram boleh Siram. sore. Nggak apa-apa, siram aja. Sore ya? Kalau nggak disiram kasihan. Oh. Terubus-terubusnya ya. Sebenarnya dia terubusnya keluar banyak loh ya. Iya. Kalau misalkan kita nggak siram, otomatis dia kering. Kering pasti. Oh, jadi sore itu boleh siram pakai sama daunnya? Boleh, nggak apa-apa. Penyemprotan seminggu sekali kan sini? Iya. Iya, nggak apa-apa.
takutnya kalau misalnya nggak disemprot kita siram takut ada jamur atau gimana. Semprot seminggu sekali, Pak. Heeh. Nih yang harus dipotong tadi yang mana ya, ada musangking. Coba ini dulu, lihat ini dulu biar kita nggak kemana-mana. Ini Ayah sama Pak Egi ngerti nggak? Saya agak kurang-kurang pinter nih bagian-bagian ini. Kalau untuk ini sih nggak apa-apa, udah biarin aja dulu biar sehat dulu. Kalau untuk di pruning mungkin bapak juga sedikit itunya tahu lah. Contohnya misalkan yang kayak gini ada dua, ya ada dua kan. Kita mau itu mau biasanya sih dibuang satu yang kayak gini ya biasanya. Mau desain yang mana? Ini kan udah nggak bener nih ada dua. Kita buang tinggal pilih aja. Wah, ini tadinya rimbun-rimbun ya. Jadi ini kayaknya curiganya kurang air ya. Pruning sedikit boleh lah ya. Boleh. Enggak, artinya hanya untuk mana yang kita mau tentuin. Tapi kayaknya Ini masih kurang sehat ya atau gimana ini? disemprot nggak ini? Coba Pak Egi. Semprot kan? Nggak apa-apa kalau misalnya ini nanti kita perbaiki misalnya. Ya udah untuk Kurangnya pruning kedepannya, kurangnya apa, kedepannya kan Egi? ini ada dua kan. Mau dibuang dua-duanya nggak apa-apa kan ada ini. Mau dibuang satu tinggal pilih aja antara yang mana. Ini kan udah nggak bakalan. Tinggal buangin tapi biarin pohon sehat dulu. Kalau misalkan saat ini untuk di pruning Ukis nggak ngizinin. Oke. Saya memang udah 2 bulan nggak kesini ya. Tapi semenjak sebulan terakhir ini sebenarnya ya Pak Egi ya, yang dia mulai kuning-kuning dan kayak gosong gitu. Dan saya curiganya ada titik-titik kurang air, ada titik-titik kelebihan air. Puyeng Ntar lah. sendiri. Ntar dibahas lagi soal ibaratnya media sama Iya, air iya. sama tanahnya. Nah ini kan udah tewas nih. Itu nggak bisa diharapin. Kita bongkar. Bongkar. Nih Ukis mau bahas yang ini nih. Nah sini Ayah. Ini bawor kayaknya. Bawor emang. Ini kan Bu, nih ya ada 3. Tuh. Mana 3 nih? 1. Aduh puyeng ya saya. Saya kok yang ini nggak ada pinter-pinternya ya. 1, 2, 3. Menurut Ibu Kalau sama ini- Bapak yang ini- bagus yang mana coba? Saya ini, Ini kan? iya, Tapi kalau untuk cabang yang bagus yang mana? yang ini. Yang ini betul. Cuman ini salahnya kenapa nggak dibentuk cabang awalnya ini ya? Iya. Ini nih sebelum setelah masih muda misalkan ini dibentuk dulu harusnya mah. Oh, berarti kalau misalnya itu kita potong yang di sini ya, Iya. di tengah. Ini ntar dibuang nih satu ya, Ah. dibuang. Kalau berarti kalau misalnya itu, ini juga nanti diturunin gitu ya Pak Ukis ya? Yang mana? Ini nggak usah. Nggak usah ya? Ini biarin jadi itu aja satu Oh, jadi buat ke satu. atas. Ini ke Yang sini. diturunin yang ini. Ini ke berarti- samping. Iya. Ini Nggak usah, dibuang. udah nggak bisa ini mah Bu. Oh. Udah nggak bisa kita bentuk. Soalnya cabangnya tuh udah kayak gini. Oh, jadi memang nanti modelnya ini begini ke sana gitu, Iya. jadi dua gitu ya? Ini aja nih buang, ntar ya. Ntar kalau udah misalkan udah bener-bener full ini. Ini kan sehat sebenarnya. Sehat kan? Kalau Sehat sehat kok. kita potongannya nanti lupa. Udahlah jangan dulu. Masih Siap, kecil. Pak. Ya udah. Tapi Ayah tahu ya, karena saya tahu. Pak Egi ngerti nggak? Saya kurang ngerti loh. Ya ampun, berarti saya ini memang nggak bakat ya. Ukisnya ngetes saya bisa, tapi saya masih agak takut. Iya mungkin si Bapak juga mungkin tahu lah yang mana harus dibuang. Cuman ragu. Jangan gitu Pak Ukis. Kalau saya pribadi saya nggak tahu Iya. loh. Gak apa-apa, saya yang penting memastikan dengan apa namanya Tapi Pak Egi ngerti nggak? teori Ngerti ya? pengalaman dari Pak Ukis. Kalau Jadi gitu saya agak dekat biar tidak ting- sungkan-sungkan lagi nanti memotongnya gitu-gitu. Sebenarnya sih ini Pak, ini yang utama sebenarnya. Iya. Yang utamanya. Tapi dia kalah dengan yang di. Kenapa kalahnya? Karena ikan ini ada. Iya. Di sini ada. Dia terjepit, matahari juga kan kurang jadi kurus dia. Kalahnya sama ini nih. Betul, betul. Ntar ini mah bisa dipotong, takutnya Ukis potong sekarang Bapak sayang. Saya emang nggak ada sayang-sayangnya, potong aja. Nih ini kalau ini kan masih bisa dibentuk Ayah nih ya. ngapain sayang-sayang? Nantilah. Oh, Ini masih nanti. bisa dibentuk. Jangan Ayo, sampai kita terlambat. bentuk aja yuk. Jangan sampai terlambat. Sekalian ya, Pak Egi. Tali rafia. Ambil ya, tolong ya. Ini juga kan tuh udah tingginya tuh lihat tuh. Tinggian yang ini kan Iya. dibanding yang utamanya. Utamanya cuma segini. Potong nggak boleh? Masih sakit. Mendingan dibentuk aja sayang. Oh. Ini kalau mau dibentuk ntar kita bentuk ya, kita lihat dulu Oke, sekeliling ini. siap-siap. Kita ini ya, apa namanya? Telaah satu-satu. Kalau ini dari situ semua. Ini super tembaga nih. Ini ini oce. Bawor Pak Ukis. Bawor tewas juga ya. Tewas sudah. Ini yang kita bilang pertumbuhan yang dari
dari KDT semua nggak ada masalah. Ya walaupun kayak gini lah, tapi nggak terlalu rewel-rewel amat. Nggak rewel, Iya. relatif nggak rewel. Ini nggak usah kita papain Pak. Itu udah biarin aja dulu. Biarin aja ya. Ini biarin aja dulu. Ini juga ntar buang aja nih, ada 3 nih. Oh. Kalau udah sehat. Jadi kalau Bapak lihat itu ada yang di pojok-pojok sana mati, bekas bawor semua Pak. Nih ini bukannya Ugis nyumpahin nih ya. Ya. Nih coba lihat. Oh ya, saya sih udah nggak ngarep ya. Nggak bakalan bisa Oh, iya. maksimal. Nggak ngarep lagi saya udah. Pelintirannya kelihatan sekali gitu. Nah, Ya heran Ugis. Udah kayak ular Ya, ini ya. Begini ya. Cuman herannya kenapa gitu dibikin ibaratnya cabang buat muter, buat sisi lain ada misalkan ya. Ini masih difungsiin gitu. Harusnya Harusnya kalau Kita misalkan buang aja ya? Iya. Ngapain dibikin ini? Kan ini udah ada ke sini kalau misalkan ini kan dibentuk tujuannya buat sisi itu kan ada. Ini tapi dari sini juga udah melewat ya, memang iya, gitu ya. Cuman ini udah nggak kelihatan. Maksudnya ini dia juga mengular juga kan sebenarnya. Iya, Pak? Ini sebenarnya kambiumnya yang rusak itu berarti ya. udah jelas rusak. Ini mah bukannya Ugis nyumpahin, ntar bisa lihat ke depan lah. Pertahanin kita coba. udah lihat ini. Enggak, saya mau udah nggak ngaruh. Saya cabut ini. Iya. Heeh. Kita bikin sampingnya aja nanti ya, kita tanam baru ya. Kita biarin Capek. ini. Teman-teman, akhirnya kita putuskan untuk kita bongkar aja karena nampaknya juga akan berat ya, akan capek kita mengurusi bibit begini. Jadi kita bongkar dan kita ganti bibit yang baru yang kita beli dari Pak Hengki. Jadi sebenarnya di sini nih karena pengaruh dari tanah ya Pak. Tanah. Tanah ya. Bukan cuma tanah ya, postur tanahnya, Ya. kualitas tanahnya juga, dan cara tanamnya juga ngawur semua, plus bibitnya. Iya kalau dari bibit, iya. Karena yang bibit-bibit dari tempat Pak Heki, Oke. oke. Oke, terus di tanah yang rendah pun kita pakai lubang dalam pula gitu kan. Nah, Iya pan iya akar ayatnya. Iya keluar. Iya main kadi tetap main busuk. Gitu busuk mau bisa beka mau bisa gede. mana Pak kita lihat busuknya Pak? Enggak, maksudnya kalau yang ini keluar misalkan contohnya bikin lubang ya. Akar yang kayak gini tuh bisa busuk karena tanah itu nggak meresap air. Ini akar masih muda kan yang ini mah. Berarti lamun daek ya neng Harusnya keluar. Pak Ukis, Ya. harusnya dengan umur tanam 7 bulan itu sudah panjang berapa harus? Kalau untuk akar sih walaupun nggak panjang tapi akar serabut lebih banyak di atas. Kalau 7 bulan, terus minimal seginilah akar udah ada. Kalau ini nggak tumbuh-tumbuh ya? Kalau ini nggak keluar-luar, mau keluar dia busuk. Keluar busuk karena tanah ini nggak bisa meresap air. Harus main pupuk biar bisa gembur. Buangnya di dalam. Tapi diratakan kali kabel. Oke, bapaknya aja, bapaknya. Pak Zainal liatin aja. Nah teman-teman, ini kita akan tanam baru untuk mengganti bibit yang tadi sudah kita bongkar. Dan berdasarkan arahan dari Pak Ukis nih, kita butuh pupuk yang cukup banyak ya untuk menghandle tanah yang seperti di kebun saya. Jadi ini kita butuh 1 sak BO8 yang merah dicampur dengan tanah ya. Kalau mungkin biasanya itu hanya butuh sekitar 5 atau 6 genggam. Nah kalau ini kita coba pakai 1 sak dulu ya. Coba mudah-mudahan dengan cara seperti ini tumbuhnya bisa jauh lebih baik.
Ukis, dengan begini kan posisinya dia lebih miring ya. Iya. Sebenarnya relatif aman ya. Ya dibilang aman nggak aman sih kalau untuk tanah kayak gini sih nggak bisa dibilang aman juga. Tanahnya soalnya lihat aja sama si ibu, dicangkul nggak bisa. Jadi supaya kita ini kan gimana baiknya? Ya makanya ini pakai cara ini, nggak pakai lubang. Oh ini dulu ya. Jadi ya itu aja dulu. Lubang-lubang kecil ini nolong nggak? Iya sama aja itu fungsi juga. Fungsi juga Iya, biar air dari sini turun ke situ. Ya, jadi artinya ini tetap kita gunain, kita terus dalamin. Intinya mah yang Ugis mau bikin paret ke situ aja. Oke, dipotong, dari iya. sana ya. Pak Egi udah tahu ya ini maksudnya Pak Egi ya. Itu diusahain, diutamain kalau bisa. Nggak salah tinggal ngeratakan deh. Coba Pak dikasih tunjuk Pak biar mereka tahu Pak. Itu bagian tengahnya bagus juga aja, kan kipasnya coba kipasnya macet kan kira-kira. Bisa diputer nggak pakai obeng kalau main sama saja. Pakai air. Harus kuat pupuknya tanah kayak gini mah Pak. Iya, iya. Iya. Gini aja ya. Ya gini aja. Ini kalau bisa tutup aja ini ya. Percuma kalau bikin saluran di sini. Tapi ntar maksudnya besok-besok ini tutup, buang ke situ aja ke jalan. Kalau misalkan Orang ke jalan aja. ya kalau misalkan dibikin di sini sama aja bohong. Ya. Kalau misalkan lubangnya di situ boleh, itu baru masuk akal. Hah? Ya kan kalau misalkan di sini air otomatis kalau penuh di sini kan tergenangnya. Mendingan dilewatin aja. Jalan. Ini kan Ugis pengen lihat. pertumbuhannya tidak maksimal. Oke lah, sudah banyak kesalahan yang kita lakukan. Bagaimana memperbaikinya gitu? Ya ntar Bu ya. Itu lagi pertanyaannya. Kita lihat dari tanamnya aja dulu ya. Ya. Tuh kalau menurut Ugis ini kan ketinggian. Nanamnya terlalu dalam. Tanahnya terlalu tinggi. Oh, tanahnya terlalu tinggi. Iya. Pak. Bisa kelihatan dari sini juga tuh. Boleh Pak Egi deketin biar Pak Egi tahu. Ini kan ketinggian. Gimana kita buat Pak? Kalau bisa ini kurangin dulu tanah karena posisi di sini kan musim hujan. Oke. Musim Kita hujan, kurangin, iya. coba kita contoh kuranginnya gimana? Pakai tangan, nggak boleh pakai pacul dong. Boleh ibaratnya pakai garpu, tapi kalau untuk lingkungan segini kita nggak usah pakai apa-apa, pakai tangan aja. Kalau sini pakai cangkul bisa karena akar belum ke sini kan. Oke. Jadi terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Nah, tanahnya dilempar terlalu tinggi ya. Dia nggak ada ibaratnya nggak ada napas lah. Nggak bisa bernapas, ngap dia. Oke. Ini juga Pak, tidak pernah saya kasih pupuk BU8 seperti yang Bapak harap misalnya. Jadi pupuknya tuh jauh-jauh semua. Pantes. Biasanya sih Gus kalau misalkan habis tanam 1 bulan di lingkungan sini sebagian. Kalau misalnya 1 karung ya, lingkungan ini sebagian. Fungsi di sini buat pancing akar serabut. Oke. Fungsi di sini buat jaga-jaga dia cari makanan keluar. Oke. Udah ada kayak gitu. Oke, berarti sekarang kan semua udah salah. Iya. Perbaikinya Ya kita kurangin aja dulu. Ini paret tutup, itu tutup, kita lewatin air ke situ. mana tutup? Ini tutup. Tutup ini. Nggak usah misalkan ada ini. Oh, Tutup ini aja. ada lingkarannya nanti. Tapi jangan pakai tanah di luar, ini aja. Oke. Kita tarik keluar gitu ya. Iya. Kita kerjain sampai selesai ya, biar nanti tinggal Siap, pohon siap. yang lain kita tahu. Tapi ada waktunya dinaikin juga. Jirotengnya. Jero. Ada waktunya dinaikin di saat musim kemarau. Pak, sebentar gini. Ini soal tanahnya ketinggian itu kan berbeda dengan tanah bawaan polybagnya ditanam terlalu dalam. Kalau ini terlalu dalam nggak tanamnya? Kalau menurut Uki sih kalau di dataran kayak gini ini terlalu dalam. Terlalu dalam. Terlalu dalam. Untuk dataran di sini tapi ya. Tapi kalau kita bongkar nggak boleh ya Kalau dibongkar nggak usah. Mendingan kita perbaiki dari luar. dari luar ya. Kalau misalnya kita bongkar ini bisa rontok semua. Atau kita garuk aja dari atas. Ya udah cukup lah itu segitulah jajaran ini kan. Jajaran ini segini aja dulu, tinggal kita kurangin ini aja. Berarti bisa pakai pacu Bisa pakai garpu ya. biar gembur tanahnya. Coba. Dibagi pakai garpu dibagi. Kalau umuran segini kita garpu di sini akar putus semua. Kalau di sini belum ada akar. Di sini nih, di sini Pak Edi. Ya, coba. Itu ya, Pak Oki. Iya terus sambil diturunin aja pakai garpu ke itunya. Oh, dari sini. Ya Jadi ini ditutup Pak, supaya Tutup. air nggak ke biar air tuh lewat aja ke sini. Tuh itu pupuk masih banyak kan? Ini pupuk mentah. Iya pupuk mentah. Untuk mumpah sama saya
saya pernah kasih BU8 juga di atasnya disuruh Pak Hengki supaya bantu untuk fermentasi yang mentah itu. Iya bener. Tapi itu masih kejauhan, Terlalu jauh ya. terlalu Jadi jauh. dia nggak dapat makanan ya. Logikanya dia selama ibaratnya pas tanam sampai umuran 4 bulan 5 bulan, otomatis akar belum kemana-mana kan? Iya, dia nggak ada kita pupuk, makanya mandek semua. Iya. Jadi pertumbuhannya bertahap harusnya mah. Buat pancingan akar serabut ada, akar itunya ada. Oke, semua kesalahan kita perbaiki. Ntar habis ini Bu ya, udah digemburin semua kayak gini, tabur pupuk Iya, di atasnya, ya. Iya di luhurna. di luhur. Jadi yang lain-lain pun bisa kita lakukan seperti ini ya Pak ya. Lebih bagus kayak gitu. Kalau misalkan sempet gitu ya. Untuk kita bisa kejar perkembangannya kan. Iya. Karena ini kan kayak mandek jadinya. Kalau misalkan ragu, bikin ibaratnya 2 atau 1 lah, kayak gini. Takutnya kan, namanya juga kan Ukis masih belajar. Takut enggak itu kan enggak maksimal, takutnya gimana, mendingan coba 2 atau 1. Tapi masuk akal sih kalau menurut saya memang. Ukis mau ngomong juga ibaratnya praktekin sesuai apa yang misalkan Ukis pernah praktekin itu iya. Ini Mas Jenal. Deket aja Pak, biar belajar karena nanti juga akan kerjain. Mau kali kayak Enggak, biarin. Kayak njem pacula kedeng. Lem apa etakan sokoton pupuk hiji be. Ini akar bukan Pak? Bukan. Itu apa? Bukan, kalau akar durian mah nggak kayak gitu. Durian itu dia bulat, pakai bulat, gemuk sedikit. Ini makar serabut bambu. Ditutup aja kali lubang itu ya. Ntar itu tutup aja, tapi jangan pakai tanah ini. Pak Zena ditutup aja. Bisa Pak, di lubang itu, Pak. pinggir-pinggirnya ditarik. Sekalian bikin paret ke situ, tutupin tanahnya ke sini. Bilangin aja Pak. Bikin parit kita ke arah jalan Pak. Ya maksud di sini aja nih bikin. Tanahnya ke sini aja tutup. Gak usah ditutup, tapi tinggal dibuka aja. Dibuka nggak apa-apa, bisa. Tinggal dibuka. Bikin saluran ke jalan Pak. Jadi airnya nanti ke jalan. mau Iya. aja. Lurus ke jalan. Tanahnya keras nih. Terus kayak terus lebih apa nih? Garpuan asal be tapi nih. Pak, biar dia yang lakuin Pak. Terus Kalau gini akarnya segimana sih sebenarnya? kalau untuk akar ini sebenarnya sih kalau misalkan normal nggak terlalu dalam, akar tuh udah pada nongol di sini, udah banyak Tapi ini pasti terhambat ya. pasti. Harusnya akar serabut tuh udah banyak di sini. Ini cara nanam saya salah nih berarti kemarin itu bukan berarti curang. Tadi belah dia benyin paret seetik beta sarang jeung nuruban pupuk kayak gitulah. Gue kasih pupuk perangsang dulu nih ya buat serabut akarnya.
bongkar banyak Pak. Nah ini namanya pupuk rangsang. Soalnya kan kalau itu terlalu kejauhan. Aduk bela pinggiran. Kejauhan pupuk yang kita tanam kayak gini. Apa masih diturunkan lagi Pak Oki? Enggak, Kenapa? tanahnya di situ masih ya. Nggak usah. Gitu aja, iya. Ya cukup. Sebenarnya harus rajin-rajin kita gemburin tanah kayak gini mah. Dikorek kayak garpu tadi. Iya, tapi jangan Iya. kena akarnya. Harus agak jauh tapi gitu. Ya. Artinya kayak gini lah yang kita ambil gitu. Iya. Kayak gini kebayang ya. Jadi tanahnya tuh nggak padat gitu ya. Ini kan lagi bermasalah nih ya, kuning. Kita bisa lihat sebulan yang akan datang lah coba. Setelah misalkan diginiin, kita bisa buktiin gitu ya, gimana coba reaksinya. Udah ini? Udah. Oke. Teman-teman, kita membeli beberapa bibit dari kebun durian Tamora untuk mengganti pohon yang bermasalah. Selain itu juga untuk titik tanam baru ya teman-teman. Jadi kita coba maksimalkan lagi titik-titik yang kayaknya masih bisa kita tanam durian. Nah, di dalam video ini yang sekarang ini sedang disorot ini adalah untuk titik tanam baru ya. Jadi karena ini agak rendah juga tanahnya, akan ditanam tanpa perlu harus membuat lubang ya. Jadi sedikit aja digali, diratakan seperti itu dan akan kita tanam duriannya. Nah teman-teman, demikianlah video kami kali ini, semoga bisa bermanfaat. Memang masing-masing pengalaman akan berbeda-beda teman-teman ya. Kita memilih bibit yang berbeda, kita memilih pupuk yang berbeda, kondisi lahan kita juga berbeda. Jadi tentu masing-masing dari kita akan punya pengalaman kita sendiri-sendiri. Jadi kita belajar dari pengalaman itu mana yang paling baik untuk kita aplikasikan di kebun kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan kami. Sampai berjumpa di video selanjutnya.